Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 19 September 2020 dalam pekan ke-24 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat 35 sampai 37, dilanjutkan dengan ayat 42 sampai 49, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai dengan 15. Bacaan-bacaan liturgi hari ini berbicara tentang seorang pewarta tidak hanya sekedar sebagai pewarta konvensional. Seorang pewarta harus kreatif. Paulus dalam bacaan yang pertama hari ini dan Yesus dalam bacaan Injil telah menunjukkan diri mereka sebagai pewarta. Pewarta yang diibaratkan dengan penabur, tidak hanya sekedar menabur lalu selesai, tapi mereka, Paulus dan Yesus, adalah penabur, pewarta yang kreatif. Mereka adalah penabur, pewarta yang berupaya supaya apa yang mereka wartakan dipahami dan dimengerti dengan baik. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Yesus, dalam bacaan pertama kemarin 18 September 2020, hari Jumat, Paulus berhadapan dengan sekelompok jemaatnya di Korintus yang tidak percaya pada apa yang dia wartakan, yakni tentang kebangkitan. Hari ini dalam bacaan yang diambil dari suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, Paulus memberikan katekese. Paulus memberikan penjelasan yang berkenaan dengan kebangkitan itu. Dan Paulus memberikan penjelasan tentang kebangkitan dengan mengambil kehidupan dalam dunia pertanian. Ada benih yang harus mati. Ada benih yang harus ditaburkan. Baru kemudian muncul tanaman yang baru. Benih yang ditaburkan dengan tanaman yang muncul berbeda. Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus juga memberikan penjelasan dan pemahaman kepada para muridnya ketika setelah Yesus berbicara mengenai penabur yang menaburkan benih. Kepadanya diminta oleh para muridnya untuk memberikan pemahaman, atau tegasnya para muridnya bertanya, apa arti perumpamaan itu? Dan Yesus memberikan penjelasan kepada mereka. Paulus dan Yesus sekali lagi tidak hanya sekedar seorang penabur, tidak hanya sekedar seorang pewarta. Mereka adalah penabur, mereka adalah pewarta yang kreatif. Mereka bukan pewarta yang konvensional, asalkan sudah mewartakan dan selesai. Mengerti tidak mengerti tidak penting bagi mereka. Tidak sama sekali. Mereka memberi penjelasan supaya apa yang mereka wartakan dipahami dan dimengerti. Saudari dan saudara yang terkasih, saya dan Anda dalam arti tertentu adalah pewarta.
kita menjadi pewarta, menjadi penabur sesuai dengan profesi kita masing-masing. Yang namanya pewarta tidak saja seorang Romo, tidak saja saya, tapi kita semua. Yang namanya penabur tidak saja biarawan-biarawati, tapi seluruh umat, semua yang telah dibaptis dan yang telah menerima sakramen Krisma. Kita semua adalah penabur. Kita semua adalah pewarta. Persoalannya terletak pada apakah kita adalah seorang penabur, pewarta yang konvensional saja, asalkan mewartakan lalu selesai, peduli amat orang mengerti, umat mengerti atau tidak, ataukah kita adalah pewarta seperti yang ditunjukkan oleh Paulus dan Yesus sendiri, seorang pewarta yang berupaya memberikan penjelasan sekian rupa sampai orang yang mendengarkan pewartaan kita bisa memahami dan mengerti apa yang kita wartakan. Konkretnya, kalau saya adalah seorang imam, saya tidak hanya sekedar buat misa, tidak hanya sekedar mimpin misa lalu selesai. Mesti ada kreativitas. Saya mesti berupaya mencari jalan-jalan baru, terobosan-terobosan baru yang membuat supaya secara umum iman Katolik, iman Kristiani dipahami dan dimengerti oleh umat. Maka tidak cukup hanya sekedar memimpin misa. Perlu ada kualitas lain yang mesti saya miliki, mesti pewarta miliki, mesti penabur miliki, yang menolong umat untuk memahami dan mengerti iman secara keseluruhan. Dan mungkin persoalan-persoalan tertentu yang berkenaan dengan iman itu. Andai kata saya adalah seorang pewarta yang berprofesi guru misalnya, atau apa yang lain, kita diajak untuk tidak hanya sekedar menjadi pewarta dan penabur begitu saja, tetapi kita diminta untuk kreatif, tajam melihat persoalan yang dihadapi, dan mau mengambil terobosan-terobosan baru yang menolong umat untuk mengerti dan memahami apa yang kita persaksikan, apa yang kita wartakan. Saudari dan saudara yang terkasih, mari kita terus maju, mari kita terus belajar untuk menjadi seorang pewarta dan penabur yang kreatif. Kalau hari kemarin tidak, mari kita coba hari ini, mari kita coba hari esok, supaya kita menjadi sosok pewarta dan penabur yang baik, yang kreatif, yang karena kemampuan kita dalam pewartaan, banyak orang memahami dan mengerti imannya, banyak orang memahami dan mengerti apa yang kita wartakan kepada mereka. Tuhan memberkati.